Halo anak-anak, ya di video kali ini kalian berjumpa dengan Ibu Feni, tapi kalian belajar fisika. Jadi video ini kita bahas KD 3.2 yaitu tentang elastisitas bahan. Ya kalian pasti tidak asing dengan bahasa elastis ya. Jadi sebelum kita bahas lebih dalam, Ibu mau kalian tulis di kolom komentar apakah saja bahan atau benda yang termasuk benda elastis menurut kalian. Ya, sekalian Ibu juga mau cek dan absen siapa aja yang udah melihat video pembelajaran ini. Oke, Ibu tunggu ya. Oke, sudah ditulis ya. Ibu harap kalian dalam keadaan sehat, penuh semangat dan antusias dalam mempelajari KD 3.2 yaitu tentang elastisitas. Oke, selamat belajar. Anak-anak, ini adalah mind mapping KD 2, yaitu elastisitas bahan. Di elastisitas bahan nanti kita bahas tegangan, modulus yang. Kemudian ada juga grafik gaya terhadap pertambahan panjang, pegas nanti susunannya ada 2, seri dan paralel. Kemudian kita bahas juga hukum Hooke dan energi potensial pegas. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Ibu mau kalian menyimak cuplikan video berikut ini. Hidup ini macam pegas. Ada kau belajar itu kan? Per. Lentur dia. Naik turun. Jadi saat beban kehidupan menekan kita ke bawah, nikmati, jangan dilawan. Biarkan hidup kita ditekan terus, kalau perlu sampai rata dengan tanah. Kenapa? Supaya ada kekuatan energi balik yang membuat kita melompat, melenting lebih tinggi lagi. Gitu kan dia? Nah. Yaps, itu dia motivasi hidup yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dari KD elastisitas bahan. Jadi elastisitas atau sifat elastis itu adalah kemampuan suatu benda untuk kembali ke bentuk awal atau ke bentuk semula setelah terdeformasi, berubah bentuk, atau bertambah panjang setelah gaya luar yang diberikan kepada benda itu dihilangkan atau dibebaskan. Jadi berdasarkan sifat elastisnya, suatu benda itu dibedakan menjadi 2 jenis, ya, benda elastis dan benda plastis. Contoh benda elastis apa aja? Itu ada pegas, karet gelang, banci jumping, tali lift, plat logam. Ya jangan bingung, plat logam juga termasuk benda elastis. Hanya saja gaya yang diberikan itu harus lebih besar ya dibandingkan pegas atau karet gelang. Ya, jadi benda-benda elastis ini jika diberikan gaya tertentu, dia akan mengalami deformasi atau pertambahan panjang. Ya, kenapa Ibu bilang gaya tertentu? Karena kalau misalkan gayanya terlalu besar, ya benda elastis ini bisa saja nanti jadi benda plastis atau bahkan bisa juga menjadi putus. Oke, coba kita lihat percobaan berikut ini. Percobaan ini dilakukan untuk mengetahui batas elastis suatu bahan. Kalian juga bisa melakukannya untuk benda seperti karet gelang. Namun untuk logam atau plat aluminium ya seperti ini, kita butuh alat bantu karena kita tidak mampu untuk menariknya dengan tangan kita. Ya, jadi ini adalah logam yang mempunyai panjang awal, kemudian diberikan gaya. Jadi tarik ya dengan gaya yang semakin lama semakin besar, meningkat. Ya, di sini sudah ada juga grafiknya. Perhatikan ya ada gradien atau kemiringan yang dibentuk ya saat gayanya semakin ditarik gitu, semakin dibesarin. Oke, tapi ada saatnya dia tidak lurus lagi. Ya, jadi itu di sumbu Y
yaitu gaya sumbu X pertambahan panjang. Perhatikan di saat 36 kN itu batas elastis. Setelah itu ada lengkungan, ya berarti dia memasuki daerah plastis, di mana saat plastis berarti dia tidak bisa kembali ke panjang awal. Dan perhatikan lagi, itu ada ya tanda panah. Saatnya karena sudah terlalu besar, maka logamnya menjadi patah. Pada saat itu berarti adalah titik patahnya. Jadi di grafik gaya terhadap pertambahan panjang ini, kalian harus tahu mana-mana saja batas elastis, batas plastis, dan titik patahnya. Kalian bisa melihat kembali di video awal, ada mind mappingnya, kalian pelajari lagi. Di situ sudah ada titik-titiknya, ya batas-batas untuk daerah-daerah tersebut. Oke, bisa dipahami ya. Oke, selanjutnya kita bahas besaran-besaran dalam elastisitas bahan. Ada tegangan, stres, regangan, strain, modulus Young atau modulus elastisitas. Tegangan ada 3, tegangan tarik, tekan, atau geser. Ya ini misalkan ya, ini seperti percobaan yang tadi, yang sebelumnya. Katakanlah ini batang logam yang mempunyai panjang awalnya L0. Kemudian ditarik oleh gaya L, ya, sehingga kita tahu tegangannya. Simbol tegangan itu seperti ini, ya. Tegangan, ya, berpengaruh dengan gaya dan juga luas penampang. Oke, jadi sebanding ya tegangan dengan gaya dan berbanding terbalik dengan luas penampang. Gaya itu simbol satuannya Newton. Sedangkan luas penampang itu meter kuadrat atau meter persegi. Jadi tegangan itu sebanding dengan gaya ya. Jadi dalam kehidupan sehari-hari juga seperti itu. Jangan banyak gaya supaya tidak stres gitu ya. Selanjutnya ada regangan. Regangan itu apa? Regangan itu adalah perbandingan. Ya, jadi perbandingan pertambahan panjang. Kenapa pertambahan panjang? Karena tadi ditarik oleh gaya F ini sehingga bertambah panjang ini. Katakan ini dengan perbandingan pertambahan panjang dengan panjang awalnya tadi. Atau bisa dituliskan seperti ini. Ya, simbol regangan apa? Simbolnya itu E kecil. Itu untuk dua besaran ini. Yang ketiga ada modulus Young. Jadi modulus Young ini adalah hubungan tegangan dengan regangan. Ini sama seperti contoh percobaan tadi juga, ya. Tapi di sini sumbu Y-nya stres, tegangan, yang sumbu X-nya regangan. Nah, jadi kita lihat nih, yang batas daerah elastisnya. Nah, jadi ada gradien kemiringan garis lurus ini. Itu menyatakan, ya garis miring ini menyatakan modulus Young-nya. Simbolnya bisa Y, bisa E, tapi biasanya E. Ini, modulus Young. Jadi modulus Young ini, karena gradiennya ini, nilainya selalu konstan. Atau tetap. Ya. Jadi, dari gradien bisa kita lihat ya, modulus Young sama dengan apa? Tegangan dibagi regangan, atau diturunkan lagi rumusnya jadi seperti ini gitu ya. Ini tabelnya juga untuk modulus Young karena nilainya konstan, jadi untuk jenis-jenisnya sudah ada nilainya seperti itu. Semoga bisa dipahami dengan baik. Oke, sekarang coba kita aplikasikan ke soal. Tegangan yang terjadi karena gaya yang bekerja pada sebuah batang. Tegangan simbolnya seperti ini, 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Jika panjang batang adalah 4 meter,
simbolnya L0, 4 meter. Dan modulus elastisitas E atau modulus Young-nya 2,5 kali 10 pangkat 8. Maka pertambahan panjang delta L. Oke, kita lihat di sini ada modulus Young. Ingat, modulus Young itu adalah tegangan per regangan. Karena di soal dikaitkan delta L, modulus Young dan tegangan sudah ada, jadi kita bentuk E sama dengan pindah posisi ya. Oke, seperti ini. Ingat, E regangan itu adalah perbandingan delta L dengan L0. Ya, jadi kita turunkan lagi. Dan diperoleh delta L, L0-nya di bawah, kali silang jadi pindah ke atas. Ini tetap posisinya di atas, ini posisinya di bawah. Nah, jadi kita peroleh seperti ini dia. Jadi kalau sudah seperti ini tinggal kita masukkan nilainya. Ya, jadi delta L itu sama dengan 4 meter dikali 2 kali 10 pangkat 6 dibagi modulus elastisitasnya atau modulus Young-nya. Ini satuannya Newton meter, Newton per meter, bisa kita seperti ini. Jadi tinggal meter ya. Jadi delta L sama dengan 4 kali 28 dibagi 2,5 itu 3,2 kali 10 pangkat 6 dikurang 8 min 2 meter. Oke, soal minta dalam sentimeter, jadi kita ubah ke sentimeter menjadi 3,2 cm. Ini pertambahan panjang. Kalau nanti diminta panjang akhir boleh. Panjang akhir itu adalah panjang awal ditambah pertambahan panjangnya. Ya, jadi harus pandai dan bisa mengkaitkan. Semoga bisa dipahami ya. Kita next. Oke, selanjutnya seutas kawat dengan panjang L. Ini sudah ibu gambar. Jari-jarinya R dijepit dengan kuat di salah satu ujungnya. Ketika ujung kawat lainnya, berarti yang bagian ini, ditarik dengan gaya F, panjang kawat bertambah. Nah, jadi ini kawatnya memiliki pertambahan panjang kawat 1 sebesar X. Jadi dalam bentuk X. Kawat lain dari bahan yang sama. Jadi ini ada kawat 2. Kalau dikatakan bahan yang sama, berarti modulus elastisitas kawat 1 sama dengan modulus elastisitas kawat 2 karena sama. Jari-jarinya sama, berarti luas penampangnya juga jadi sama kawat 1 dan kawat 2. Dengan panjang 3L. Jadi panjangnya tidak sama, ini katakan L atau L0, ini 3L atau 3L0 juga boleh. Ditarik dengan gaya yang sama, jadi ini F, berarti gaya yang menarik kawat 1 juga sama dengan kawat 2. Akan mengalami pertambahan panjang. Nah, jadi delta L2 ini berapa perbandingannya ke kawat yang pertama. Oke. Kita peroleh dari sini ya, kita bisa masukkan ya, karena E1 sama dengan E2 ya, jadi kita turunkan lagi, berarti tegangan 1 harus sama juga dengan tegangan 2. Nah, jadi ada banyak cara yang menuju Roma ya. Dari sini juga boleh. Oke, kita ingat lagi ini F per A ya. Perbandingan delta L per L gitu ya. Jadi ini 1, ini 1, ini 1, bagian 1. Kemudian ini yang bagian kawat yang kedua. Ini kawat 2, ini kawat 2, ini kawat 2, ini kawat 2. Kayak gitu ya, kira-kira. Kan F-nya sama, A-nya sama, berarti ini bisa kita selesaikan ya bagi. Jadi 1, ini juga jadi 1. Oke, berarti bisa jadi kali silang ya, seperti ini.
ya. Delta L2 per L2 sama dengan, ya kalau 2, delta L1 per L1. Nah, gini perbandingannya jadinya. Ya, jadi kita bisa masukkan ini yang diketahuinya. Delta L2 itu yang ditanya, ya kawan 2. Delta ini L2-nya itu 3L atau 3L0. Sedangkan delta L1 itu X. Dan L1 itu adalah L0. Di bawah ada L0, selesaikan. Oke. Jadi kita peroleh delta L2 itu adalah 3X atau 3 kali kawat yang pertama. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk soal berikutnya, perhatikan kurva. Jadi ini sudah ada grafik ya. Ini tegangan, regangan. Sutas kawat pada gambar besar modulus elastisitas atau yang adalah, ingat hubungannya apa? Modulus yang itu adalah tegangan per regangan. Ya, dan dia konstan. Jadi yang konstan itu berarti yang masih garis lurus ya, gradiennya seperti ini. Ya, jadi ini tetap sama gitu ya. Walaupun di titik ini ya nilainya itu tetap sama. Yaitu konsepnya, jadi harus benar-benar dipahami ya. Modulus yang itu nilainya konstan. Nah, jadi mau di titik ini, mau di titik ini, nilai modulus yang sama. Karena soal ini diketahuinya di titik ini ada angka, berarti yang ini aja kita bandingkan. Ya 24. Berarti 24, ingat kali 10 pangkat ini. Bagi 4 kali 10 pangkat min 4. Jadi kita peroleh modulus siangnya 6 kali 10 pangkat. Oke, lihat. 7 dikurang min 4. Jadi 7 tambah 4. 11. Ini satuannya Newton per meter pangkat 2. Ini satuannya nggak ada. Jadi ini satuannya Newton per meter pangkat 2 juga. 6 kali 10 pangkat 11. Bisa ya dipahami ya? Bagaimana? Apakah kalian sudah bisa memahami grafik elastisitas, kemudian besaran-besaran dalam elastis, regangan, tegangan, dan modulusnya? Ibu harap kalian sudah bisa memahami dengan baik dan benar. Oke, sampai bertemu di video pembelajaran yang berikutnya.